Menjadi guru bukan hanya sekedar mengubah siswa yang semula tidak tahu menjadi tahu, atau yang semula tidak bisa menjadi bisa. Kebanggaan seorang guru adalah ketika melihat siswanya dapat mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Melati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang akan menyajikan materi, menganalisis dan mengevaluasi nilai yang terkandung dalam teks hikayat dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Mari kita simak videonya bersama-sama. Berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Silakan Dimas dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dimas karena sudah dipimpin berdoa. Selanjutnya Bu Sylvi ingin presensi kehadiran dulu ya. Bu Sylvi ingin mengetahui siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini. Yang pertama, Adelia hadir, Adinda hadir, Alifianda hadir. Lebih semangat lagi, lebih keras lagi. Iya. Almira, Al-Zahra izin, Amelia hadir, Andito hadir, Asti hadir. Asti yang semangat, Asti hadir. Britney, Cantika yang tidak masuk pada kegiatan pembelajaran kali ini, semoga lain waktu bisa berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia dengan Bu Sylvi. Begitu ya? Sebelumnya Bu Sylvi ingin bertanya terlebih dahulu tentang kegiatan pembelajaran yang kita lakukan sebelum ini. Ada yang masih ingat? Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya semangat. Selain semangat berarti bisa apa lagi? Gembira. Selain gembira, supaya kita bisa membangunkan rasa nasionalisme. Sebelum membangunkan rasa nasionalisme, Bu Sylvi cek salam dulu. Selamat pagi. Semangat meraih prestasi. Nah, kita nyanyikan dulu lagu Maju Tak Gentar bersama-sama. Bagaimana semakin bersemangat setelah menyanyi tadi? Berarti akan lanjut
lancar menjawab pertanyaan yang Bu Silvi sampaikan. Pertanyaan pertama, apakah kalian pernah membaca sebuah teks hikayat atau cerpen? Pintar, berarti semuanya literasinya bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Lalu yang kedua, adakah peristiwa yang kalian jadikan sebagai peristiwa favorit dari teks hikayat atau cerpen yang kalian baca? Ada. Siapa yang dapat menyebutkan peristiwanya? Saya. Amel. Berarti Amel menjawab pertanyaan nomor 3. Ya. Mengapa kalian memfavoritkan peristiwa tersebut? Peristiwa apa yang difavoritkan Amel? Teks hikayat Saijan. Jadi waktu peristiwa Datuk Mabruknya itu minta tolong sama ikan todak untuk dibangunkan pulau. Terus sama ikan todaknya dibantu. Jadi itu yang favorit. Berarti waktu ikan todaknya meminta atau mengabulkan permintaan dari Datuk Mabrur. Ya. Kira-kira nilai tersebut nilai apa, Mel? Nilai sosial yaitu tolong menolong. Tolong menolong. Tepuk tangan untuk Amel. Lalu pertanyaan keempat, pernahkah Amel mempraktikkan nilai yang terkandung dalam teks hikayat tersebut ke dalam kehidupan Amel sehari-hari? Pernah. Jadi tolong menolong tuh seperti saya kayak membantu temen yang kesulitan dalam hal belajar atau apa gitu, terus dibantu. Berarti Amel anak yang baik ya teman-teman ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Amel. Adakah dari kalian yang masih ingat tentang pembelajaran dari pertemuan sebelumnya? Saya. Tentang apa? Teks hikayat. Teks hikayat. Khususnya tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Luar biasa, semuanya bisa. Silakan Vanessa. Teks hikayat yang pernah kita pelajarin sebelumnya yaitu menentukan karakterisasi tokoh serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Terima kasih Vanessa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Vanessa. Sebelum ke inti pembelajaran, kalian terlebih dahulu mengerjakan pretest. Untuk mengerjakan pretest, hal yang dilakukan adalah keluarkan HP kalian lalu scan barcode yang ada di layar. Sudah dikirim pretestnya? Ada yang betul semua? Ada yang salah satu? Oh, luar biasa. Selanjutnya kita akan menonton video. Siapa yang suka nonton video? Saya. Mau nonton video? Mau. Mari kita tonton video yang berjudul Hikayat Putri Hijau. Hikayat Putri Hijau. Cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun adalah Hikayat Putri Hijau. Sebuah cerita yang konon terjadi pada masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi.
Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di taman istana. Meskipun disegani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Kalian berdua, selidiki asal-muasal cahaya hijau itu. Siap, Yang Mulia. Dua prajurit kepercayaan Sultan Aceh itu segera menuju ke arah selatan. Senang menonton video tadi? Siapa yang bisa menceritakan video secara singkat yang telah kalian tonton tadi? Saya. Adi. Iya, Bu. Ayo Di, coba diterangkan kepada teman-temannya. Menurut yang saya lihat tadi, Sultan Aceh melihat cahaya hijau, Ya. terus menyuruh prajuritnya untuk meriksa dari mana asal cahaya itu. Ternyata itu berasal dari Putri Hijau, anak dari Sultan Delhi. Terus kemudian Sultan Aceh berangkat dengan rombongan ke tempat Sultan Delhi. Terus bertujuan untuk melamar, tapi Putri Hijau tidak bersedia. Terus akhirnya Sultan Aceh marah dan menyuruh prajuritnya untuk menyerang Kesultanan Delhi. Kemudian Putri Hijau dipesani oleh ayahnya, jika tertangkap maka disuruh minta segenggam emas dan 9 butir telur, kemudian dilempar ke laut dan berubah menjadi seekor naga. Seekor naganya tadi ngapain? Menyelamatkan Putri Hijau. Menyelamatkan Putri Hijau. Setelah itu? Sudah tamat. Tepuk tangan untuk Adi. Dari video yang telah kita tonton dan dijelaskan kembali oleh Adi tadi, kira-kira nilai apa yang terkandung dalam video tersebut? Siapa dapat menjelaskan? Saya. Silakan Dinda. Dari tayangan tersebut saya dapat mengambil nilai yaitu menuruti perkataan orang tua. Menuruti perkataan orang tua. Ya. Dari adegan yang mana? Dari adegan waktu ayahandanya Putri Hijau memerintahkan Putri Hijau untuk meminta segenggam emas dan 9 butir telur, itu dituruti sama Putri Hijau. Lalu Putri Hijau juga melaksanakan perintah dengan melemparkan segenggam emas dan 9 butir telur tersebut ke dalam lautan. Lalu muncullah seekor naga yang akhirnya menyelamatkan Putri Hijau. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Dinda. Selanjutnya, Dinda, yang telah kamu sebutkan tadi kira-kira termasuk ke dalam jenis nilai yang apa? Dari nilai yang saya telah sebutkan tadi termasuk dalam nilai moral. Nilai moral. Kira-kira dari nilai-nilai yang disebutkan oleh Dinda tadi relevan tidak dengan kondisi pada zaman sekarang? Siapa yang dapat menyebutkan alasan mengapa tadi yang disebutkan Dinda itu dapat relevan di zaman sekarang? Silakan Moza. Menurut saya nilai tersebut relevan karena sampai kapanpun kita tetap harus menuruti apa kata orang tua. Tepuk tangan untuk Moza. Dapatkah Moza menyebutkan kira-kira kalau diubah ke zaman sekarang itu jadi bagaimana? Yang Moza sebutkan tadi nilainya. Bisa, contohnya saat orang tua meminta kita untuk membersihkan kamar kita akan langsung membersihkan kamar kita. Bagus sekali, tepuk tangan yang meriah untuk Moza. Bu Silvi punya beberapa nilai lagi yang Bu Silvi temukan dalam video tadi. Mari kita bahas bersama-sama ya. Dari nilai yang pertama, Sultan Aceh ingin menjadikan Putri Hijau sebagai permaisuri walaupun belum dikenal. Kira-kira itu jenisnya jenis nilai apa?
Apa? Budaya atau moral? Berarti misalkan ada seseorang yang belum kenal tapi dia langsung berani melamar. Bisa jadi disuruh, bisa jadi keinginannya sendiri. Nilai apa? Yang yakin, nilai apa? Nilai moral. Yang kedua, Sultan Aceh membawa perhiasan untuk meminang putri hijau. Nilai apa itu? Budaya. Relevan tidak pada zaman sekarang? Relevan. Mengapa kok relevan? Karena masih sering menjumpai yang Nah, ada nggak yang kakaknya lamaran terus dibawakan seserahan oleh pihak laki-lakinya? Ada. Berarti masih terjadi di masa sekarang, begitu ya. Yang ketiga, putri hijau melempar 9 butir telur dan segenggam emas ke laut dan muncul seekor naga. Kira-kira ini masuk ke dalam nilai tertentu tidak? Masuk ke dalam nilai tertentu tidak? Mengapa? Karena relevan atau tidak? Tidak relevan. Mengapa hal ini tidak relevan? Karena tidak mungkin terjadi di masa sekarang. Begitu ya? Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau Bu Silvi mencoba memodifikasi nilai yang Bu Silvi temukan tadi, kira-kira yang pertama jadinya seperti ini. Seorang santri yang sudah lulus nyantri dijodohkan dengan santriwati atau anak kiai oleh ustadz atau kiai yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Seringkali dengarkan cerita ini? Sering. Biasanya ada santri mondok, setelah lulus dijodohkan sama anak kiainya, padahal belum pernah kenal sebelumnya, ya kan? Kira-kira reaksi dari santri tadi mau atau tidak? Bergantung. Ada yang mau, ada yang tidak. Kalau dia mau berarti dia nurut kepada orang tua atau kiai yang menyuruhnya. Berarti masuk ke dalam nilai apa tadi? Moral. Yang kedua, ketika seorang laki-laki ingin meminang perempuan, ia membawa seserahan berupa perhiasan emas atau barang lain yang diminta oleh perempuan. Dari video yang telah kalian tonton tadi, Bu Silvi dapat menyajikan soal numerasi. Coba dibacakan soal yang mengandung numerasinya. Saat ditawan, putri hijau tak membawa barang berharga apapun. Ia hanya membawa benda yang melekat pada tubuhnya. Ia hanya memakai kerudung senilai Rp15.000, bros senilai Rp15.000, dan selendang senilai Rp20.000. Jika sebutir telur seharga Rp3.000, maka benda apa yang dapat ia tukarkan dengan 9 butir telur? Dari pertanyaan yang dibaca oleh Tegar tadi, siapa yang dapat menjawab atau menyelesaikannya? Saya. Siapa yang dapat menyelesaikannya? Saya. Wah, luar biasa sekali. Devina, tolong diwakili teman-temannya. Sudah selesai, Devina? Sudah. Tolong dijelaskan kepada teman-temannya. Jadi diketahui putri hijau akan menukarkan 9 butir telur yang berharga Rp3.000. Maka barang yang bisa ditukarkan adalah selendang yang seharga Rp20.000 dan bros yang seharga Rp15.000. Setuju dengan Devina? Setuju. Berarti yang ditukar adalah selendang dan bros. Karena harga selendang berapa? 20.000, harga brosnya 15.000. Kenapa sama-sama 15.000 tidak ditukarkan dengan jilbabnya, kerudungnya? Untuk mempertahankan. Karena apa?
nilai religi. Karena jilbabnya masih dipakai, berarti dia tetap mempertahankan nilai apa? Religius. Nilai religius. Setuju dengan Devina? Tepuk tangan sekali lagi untuk Devina. Terima kasih Devina. Soal kedua silakan Dimas untuk mengerjakannya di papan. Sudah selesai Dimas? Sudah Bu. Tolong dijelaskan kepada teman-temannya. Jadi diketahui jam tangan harganya 15 juta dan 1 gram emas harganya 900.000. Ditanya berapa gram emas yang diperoleh, jawabannya yaitu 15 juta dibagi 900.000 dari harga 1 gram emasnya. Jawabannya yaitu 16 gram yang dapat diperoleh. Semuanya setuju dengan Dimas ya? Silakan kembali ke tempat Dimas. Terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari hal tersebut. Coba tolong dibacakan. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menganalisis dan mengevaluasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat secara kritis dan kreatif. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing yang Bu Silvi bagi pada pertemuan sebelumnya. Berkumpul pada kelompok masing-masing? Sudah. Silakan mengambil teksnya di Bu Silvi masing-masing kelompok. Menerima teksnya? Sudah. Silahkan dibaca. Bagaimana, sudah selesai kegiatan membacanya? Sudah. Kira-kira ada yang mengerti atau ada yang belum mengerti dari bacaan tersebut? Ada yang tidak dimengerti? Tentang kata-katanya ya? Ada yang sulit? Oleh karena itu silahkan scan video yang ada di situ untuk memahami dari adegan. Silahkan di-scan terlebih dahulu. Bagaimana, sudah selesai menonton videonya? Sudah. Jadi lebih memahami isinya atau tidak? Ya. Lebih paham kan? Ya. Sekarang masing-masing kelompok mengambil LKPD yang ada di Bu Silvi. Silahkan. Sudah mendapat LKPD semuanya? Sudah. Tadi kalian telah menerima 2 teks. Teks yang sama sebanyak 2. Dan LKPD yang sama sebanyak 2 juga. Jadi nanti teks yang kalian terima tadi, yang seperti ini, digunting yang mengandung nilai. Setelah digunting, ditempel di sini. Yang dapat menyelesaikan LKPD terlebih dahulu dan benar akan mendapat poin berupa bintang dan mendapatkan LKPD 2 selanjutnya. Kalau belum menyetorkan LKPD 1 berarti belum mendapatkan LKPD 2. Paham? Silakan dilanjut.
Coba Bu Silvi lihat dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sudah. Kelompok 7 telah menyelesaikan LKPD 1 dan berhak mendapat penghargaan bintang. Silakan bintangnya ditempel di kelompoknya. Keempat itu ikan itu terpelanting dan jatuh di karang. Setelah itu jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang, ribuan ikan lain mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam, seakan prajurit siap tempur. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datuk Mabrur membuka matanya. Menurut kalian, ini kan nilai moral. Itu kenapa? Karena Datuk Mabrur memiliki sifat yang pantang menyerah. Kalau semisal di kehidupan sehari-hari saat ini, kira-kira masih cocok nggak ya? Masih kan ya? Biasanya kita harus pantang menyerah terhadap sesuatu yang ingin kita capai. Adakah yang sudah menyelesaikan LKPD 2? Luar biasa sekali. Siapa yang sudah selesai? Tolong yang sudah selesai maju. Lihat dulu ya Mel. Kelompok 7 telah menyelesaikan LKPD 2 dan berhak mendapatkan bintang. Yeay. Silakan ditempel Mel. Silahkan yang tercepat ke Bu Silvi mendapat poin bintang. Cepat, cepat. Raffi juga sudah. Kelompok 8 sudah. Coba Bu Silvi lihat dulu. Karena sama-sama cepatnya keduanya mendapatkan bintang. Suka nggak? Ditempel. Ditempel. Ya. Yang sudah selesai mengerjakan LKPD 1 hingga LKPD 3, tolong di-scan barcode di situ, di LCD, dan difoto masing-masing LKPD-nya. LKPD-nya kan ada 3, berarti foto 3 kali, unggah 3 kali ke Padlet. LKPD 3? Sudah. Silakan yang sudah maju untuk mendapatkan bintang. Sudah diunggah di Padlet? Sudah, silakan. Terima kasih, sama-sama. Jangan lupa mengomentari kelompok lain. Bagaimana, sudah berkomentar di Padlet? Sudah. Coba salah satu menyampaikan komentarnya. Saya akan mengomentari LKPD pertama milik kelompok ke-7. Di LKPD pertama, yang poin kedua, menurut saya itu bukanlah nilai religius yang bagian mendatangi orang pintar. Karena menurut saya mendatangi orang pintar itu termasuk nilai budaya. Karena dilakukan secara turun-temurun sampai sekarang. Jika tidak dilakukan,
maka dapat menimbulkan suatu hal yang buruk. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh Vanessa. Tepuk tangan untuk Vanessa. Karena semua sudah mengomentari, berarti kita beranjak ke kegiatan selanjutnya. Kalian kan sudah memotong LKPD 3 dan memotong LKPD 1, ya kan? Yang di LKPD 3 ada 5, yang di LKPD 1 ada lebih dari 5. Maka yang di LKPD 3 hanya dipilih 5 yang sesuai dengan LKPD 3. Paham? Kalau sudah selesai ditukar ke kelompoknya masing-masing kembali. Kelompok semula, paham? Silakan ditukarkan dengan kelompok yang teksnya sama. Setelah ditukar, kalian menempel yang pasangannya pada lembar berikut. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Silakan kelompok 1. Bagaimana, sudah menerima lembar pink semua? Sudah. Lembar pink itu digunakan untuk menempel pasangan LKPD 1 dengan LKPD 3. Sekarang tolong ditukar LKPD 1 potongannya dengan LKPD 3 potongannya dengan kelompok yang teksnya sama. Silakan. Dikembalikan ke kelompok masing-masing untuk dikoreksi. Bagaimana, sudah? Sudah berada di kelompok asal masing-masing? Sudah. Kalau sudah, silakan dikoreksi. Cara mengkoreksinya seperti ini. Kalau LKPD dan LKPD 1 benar pasangannya dengan LKPD 3, berarti diberi tanda sama dengan. Kalau salah berarti diberi tanda silang. Seperti itu, paham? Silakan. Yang sudah selesai mengkoreksi silakan ke depan untuk mengambil bintangnya. Aku saya, Bu. Saya dulu, Bu. Semuanya sudah kan? Sudah. Sekarang tolong di-scan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi. Yang masuk satu kelompok hanya 1 HP.
sudah mengerjakan kuis pada Kahu tadi, berarti berakhir pula pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah. Dapat dilihat di situ yang bintangnya paling banyak kelompok berapa? Kelompok berapa? Yang paling banyak adalah kelompok nomor 7. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Silakan kelompok 7 maju ke sini. Semuanya. Di sini deh. Ini penyerahan penghargaan kepada kelompok 7. Yang lain tolong nanti motivasinya ditingkatkan seperti kelompok 7 ya. Tepuk tangan kepada kelompok 7. Silakan kembali. Scan barcode di situ untuk mengerjakan soal post test. Siapa yang dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Kita hari ini belajar apa saja? Nilai teks hikayat. Nilai teks hikayat itu apakah semua dapat diaplikasikan di kehidupan zaman sekarang? Tidak. Berarti ada nilai yang relevan, ada yang tidak relevan. Yang tidak relevan berarti bisa diaplikasikan atau tidak? Tidak. Nilai-nilai yang baik saja yang diaplikasikan untuk zaman sekarang. Ada kesulitan pada pembelajaran hari ini? Berarti dapat Bu Silvi simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Hirobbil alamin. Sebelum mengakhiri pembelajaran, tolong Dimas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertemuan minggu depan akan membuat teks cerpen berdasarkan nilai yang telah kalian temukan pada hari ini. Paham? Sampai berjumpa minggu depan. Bu Silvi mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.